Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di kelas 9. Kita bertemu adalah pertemuan kedua di semester 1 ini. Melanjutkan materi yang kemarin, kita akan sedikit membahas pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Namun sebelum belajar, kita semuanya berdoa mudah-mudahan ilmu yang sangat bermanfaat ini, ilmu yang sangat sedikit ini bermanfaat buat kalian. Amin ya Allah ya Rahman Rahimin. Kita berdoa mudah-mudahan kalian dimudahkan dalam belajar, diberikan kesuksesan dalam karir pendidikan dengan hasil yang sangat memuaskan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. As'aluka ijabah bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Yang selanjutnya Bapak doakan, kita saling mendoakan. Mudah-mudahan kalian semua beserta keluarga, beserta saudara semuanya pada sehat. Sehat lahir, sehat batin, dijauhkan dari segala bencana, segala penyakit, segala wabah ya. Yang akhir-akhir ini masih belum selesai ya, belum tuntas. Mudah-mudahan kita semua diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah itu. Amin ya Allah ya Rahman Rahim. Baik, kita lanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang letak dan luas benua Asia dan benua-benua lainnya di dunia, dan kita menginjak kepada materi di bab 1 di ujung, yaitu tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Sedikit kita lihat di sini bahwa pengaruh perubahan ruang itu ada dua. Pertama, ada faktor ya, perubahan ruang karena faktor alam, dan perubahan ruang karena faktor aktivitas manusia. Nah, yang akan kita pelajari pada kesempatan yang sangat baik ini yaitu perubahan yang kedua, yaitu faktor aktivitas manusia. Ini akan lahir berbagai kegiatan atau aktivitas manusia yang memanfaatkan alam secara eksploitatif, atau penggunaan lahan tidak seimbang, atau kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya. Kita lanjutkan pada jendela yang kedua. Pengaruh interaksi antar ruang. Benua-benua di dunia itu bisa mencakup 4 aspek. Pertama, aspek ekonomi. Yang kedua, aspek sosial, budaya. Yang ketiga, aspek politik. Dan yang keempat, aspek pendidikan. Pada aspek pada aspek ekonomi, hal-hal kecil pengaruh dari perubahan ruang. Yang pertama, adanya dukungan pertumbuhan ekonomi ya. Ini pengaruh perubahan antar ruang itu maksudnya pengaruh interaksi ya, saling hidup berketergantungan ya, saling melengkapi, saling mendukung dari satu negara di regional tertentu dengan negara lain di regional yang berbeda, bisa kerjasama kegiatan ekonomi 2 negara, bisa 3 negara, bisa regional, bisa multilateral ya, dan bisa kerjasama internasional. Di bidang ekonomi itu tentu akan mendukung pertumbuhan
ekonomi, di mana di sana terjadi kegiatan ekspor atau impor antar negara. Yang kedua, bisa mendukung daya saing ekonomi yang meningkat. Yang ketiga, kualitas produk terus ya ditingkatkan mutunya dan selalu membuka peluang-peluang investasi bagi negara-negara pemodal besar untuk menjadi investor di negara tertentu. Sedikit aktivitas tentang kegiatan ekonomi, kalian silakan simak video pembelajaran berikut ini. Pemerintah Indonesia dan Jepang menyepakati 4 poin kerjasama bilateral, di antaranya kerjasama di bidang kesehatan, ekonomi, dan pertahanan. Presiden Joko Widodo menyebutkan kunjungan Perdana Menteri Jepang di tengah pandemi ini menandakan arti penting hubungan bilateral kedua negara. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga Selasa sore di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Presiden Joko Widodo menyebut kunjungan Perdana Menteri Jepang kali ini menandakan arti penting hubungan bilateral kedua negara. Presiden memaparkan pertemuan bilateral ini menyepakati 4 poin kesepakatan kerjasama kedua negara. Pertama, kerjasama kesehatan terutama dalam penanganan COVID-19. Kedua, Travel Corridor Arrangement untuk bisnis esensial. Ketiga, memperkuat kerjasama ekonomi terutama dalam hal relokasi dan perluasan perusahaan Jepang di Indonesia. Keempat, kerjasama bidang pertahanan dan keamanan. Beberapa hal yang telah kita bahas dalam pertemuan antara lain yang pertama, kerjasama pengelolaan pandemi COVID-19. Kedua, saya dan Perdana Menteri juga telah sepakat mengenai pentingnya pembentukan Travel Corridor Arrangement bagi bisnis esensial. Kita juga sepakat menugaskan Menteri Luar Negeri Jepang dan Indonesia untuk menegosiasikan detail dan menyelesaikannya dalam waktu 1 bulan. Ketiga, kita juga membahas upaya memperkuat kerjasama di bidang ekonomi. Jepang adalah salah satu negara mitra strategis Indonesia di bidang ekonomi. Yang keempat, kemitraan Indonesia-Jepang dalam memperkuat kerjasama multilateral. Saya menekankan pentingnya spirit kerjasama untuk terus diperkuat, terutama di tengah rivalitas yang semakin menajam antara kekuatan besar dunia. Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga menyatakan pihaknya akan memberikan pinjaman 50 miliar yen atau setara 6,9 triliun rupiah untuk penanggulangan pandemi COVID-19 di Indonesia. Selain itu, ada pula kerjasama dengan lembaga pengkajian kesehatan dan pengiriman perawat. Kedua negara juga sepakat untuk memulai kembali perjalanan jangka pendek dengan melonggarkan isolasi mandiri 14 hari. Di bidang ekonomi, Jepang berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama infrastruktur, seperti pembangunan MRT, kereta semi cepat Jakarta-Surabaya, hingga pembangunan pulau-pulau terluar. Sementara di bidang pertahanan, Jepang berkomitmen untuk mempercepat pembahasan peralihan peralatan dan teknologi pertahanan, serta mendorong peningkatan kualitas SDM dalam upaya penegakan hukum di laut. Dari Bogor, Jawa Barat, Yuni Harsari, Yohanes Don Bosco, Metro TV. Itulah salah satu contoh kegiatan kerjasama antar negara yang mempengaruhi pada dunia aktivitas perekonomian suatu bangsa atau negara. Baik, pada sektor budaya, pengaruhnya adalah bisa membangun sektor pariwisata menjadi sektor yang sangat menjanjikan, ya, seperti yang sedang berkembang saat ini di negara kita. Ya, pemerintah sedang giat-giatnya berbangun di berbagai sektor pariwisata untuk meningkatkan pemasukan negara atau devisa. Lalu dampak tentu selalu ada, ya. Jadi tergantung pada kita sendiri yang bisa memprotek, ya, dari pengaruh budaya Barat yang mungkin bisa mengkikis budaya ketimuran atau budaya asli. Itu hal biasa dalam suatu kegiatan sosial budaya antar negara yang berbeda budaya. Yang selanjutnya bisa menurunkan kesenjangan sosial, ya, karena bisa kita mengikat kegiatan kebudayaan atau kegiatan sosial antara negara atau beberapa negara tertentu. Lalu yang keempat, budaya bisa dijadikan sebagai aset
bisa dijadikan sebagai kebanggaan suatu negara. Silakan disimak. Hai Sobat Wisata, kinerja pariwisata Indonesia terus bergerak maju. Dalam 5 tahun terakhir, pencapaian Kementerian Pariwisata diakui secara nasional maupun global. Peringkat Indonesia di Travel and Tourism Competitiveness Index yang dirilis oleh World Economic Forum melesat. Peringkat 70 di tahun 2013 menjadi 40 di tahun 2019 adalah sebuah angka pencapaian yang menjadikan Indonesia semakin layak diperhitungkan. Menurut data World Travel and Tourism Council, pertumbuhan pariwisata Indonesia semakin diapresiasi. Indonesia berada di peringkat ke-9 pertumbuhan pariwisata tercepat di dunia. Peringkat ketiga, pertumbuhan pariwisata tercepat di Asia, dan peringkat pertama, pertumbuhan pariwisata tercepat di Asia Tenggara. Pertumbuhan kunjungan wisatawan Indonesia terus meningkat mencapai 12,58% di level nasional, 7,4% di level ASEAN, dan 5,6% di level global. Rata-rata pertumbuhan tahunan jumlah wisatawan mancanegara mengalami peningkatan dari 9% di periode 2009 hingga 2013 menjadi 14% pada periode 2014 hingga 2018. Selain itu, Badan Pusat Statistik merilis absolute growth pertumbuhan wisatawan mancanegara di Indonesia di periode 2014 hingga 2018 mencapai 67,6%. Branding Wonderful Indonesia semakin mendunia dengan banyaknya penghargaan yang diberikan dari berbagai negara di dunia. Tahun 2019, industri pariwisata diproyeksikan menyumbangkan devisa terbesar di Indonesia dengan target 20 miliar dolar Amerika Serikat. Selama 5 tahun terakhir, telah ditetapkan 10 destinasi pariwisata prioritas oleh Presiden Republik Indonesia. Di tahun 2019, ditetapkan pula 5 destinasi super prioritas: Danau Toba, Mandalika, Borobudur, Labuan Bajo, dan Likupang. Dan masih ada lagi 5 destinasi pariwisata unggulan. Dampak nyata majunya pengembangan pariwisata Indonesia adalah meningkatnya pendapatan asli daerah atau PAD secara signifikan di berbagai destinasi pariwisata yang ada di Indonesia seperti Samosir, Banyuwangi, dan Manggarai Barat. Seluruh pencapaian pariwisata ini merujuk pada nawacita sebagai visi dan misi pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Border tourism menjadi salah satu senjata pamungkas Kementerian Pariwisata untuk merebut target wisatawan mancanegara. Data pos lintas batas menunjukkan jumlah wisman per tahun 2018 naik signifikan menjadi 2.718.466 dengan jumlah cross-border event yang selalu mengalami kenaikan. 74 event di tahun 2016, 80 event di tahun 2017, dan 98 event di tahun 2018. Pengembangan sumber daya manusia, masyarakat, dan industri pariwisata merupakan kunci pengembangan industri kelembagaan. Pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dasar kepariwisataan bagi mahasiswa dan guru bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepekaan tentang kepariwisataan sehingga mampu meningkatkan ekonomi dan perkembangan industri pariwisata. Pengembangan masyarakat diwujudkan melalui gerakan sadar wisata, peningkatan kapasitas usaha kecil masyarakat, serta pengembangan desa wisata melalui pendampingan. Gerakan sadar wisata telah ditetapkan di 10 destinasi pariwisata prioritas dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat seperti bagaimana menyambut wisatawan dengan prima serta bagaimana menjaga kebersihan area destinasi pariwisata. Peningkatan kapasitas usaha kecil masyarakat dilaksanakan guna mengajak masyarakat untuk aktif mengembangkan produk dan usaha kecil masyarakat di 10 destinasi wisata prioritas melalui berbagai pelatihan seperti pemandu wisata, homestay, kuliner, cindramata, dan lain-lain. 100 Wonderful Events digelar di seluruh Indonesia. Kementerian Pariwisata telah melakukan publikasi media ruang dengan memperkenalkan 10 destinasi branding seperti Medan, Kepulauan Riau, Jakarta, Bandung, Joglo Semar, Banyuwangi, Bali, Lombok, Makassar, Coral Wonders, Bunaken, Wakatobi, dan Raja Ampat.
Publikasi Wonderful Indonesia juga dilakukan di beberapa negara pasar utama seperti Tiongkok, India, Inggris, Jerman, Perancis, Belanda, Timur Tengah, Korea Selatan, dan Amerika yang telah dilakukan sejak tahun 2015. Pemasangan publikasi media ruang ditujukan untuk meningkatkan brand awareness Wonderful Indonesia di level internasional. Situs resmi pemasaran Kementerian Pariwisata adalah indonesia.travel yang dilengkapi dengan menu yang mengakomodasi customer journey yang dimulai dari dreaming, planning, booking, experiencing, and sharing. Mulai dari pre-travel, travel, hingga post-travel. Sejak tahun 2015 hingga tahun 2019, Kementerian Pariwisata berhasil memfasilitasi industri pariwisata untuk bertemu dengan calon-calon konsumen dengan memperkenalkan 10 destinasi pariwisata prioritas dan menjual paket-paket pariwisata menarik melalui pameran pariwisata internasional dan tentunya misi penjualan. Kementerian Pariwisata juga mengimplementasikan program Tourism Hub yang diharapkan dapat mendatangkan wisman dari pasar non-ASEAN countries, Australia, dan juga Selandia Baru yang berada di Singapura dan Malaysia untuk ditarik ke destinasi Batam Bintan melalui harga paket Hot Deals. Selain mengembangkan 10 destinasi pariwisata prioritas dan 5 destinasi super prioritas, Kementerian Pariwisata juga mengembangkan investasi di sektor pariwisata. Investasi sektor pariwisata ini difokuskan dalam pengembangan unsur atraksi, aksesibilitas, amenitas di destinasi pariwisata. Selama 5 tahun terakhir, total investasi sektor pariwisata mencapai 6,5 miliar US dollar, terdiri dari 4,7 miliar US dollar penanaman modal asing atau PMA dan 1,8 miliar US dollar untuk penanaman modal dalam negeri atau PMDN. Untuk meningkatkan investasi dan mengoptimalisasi kegiatan industri pariwisata sehingga mampu menarik investor untuk berinvestasi, maka dikembangkanlah pembangunan kawasan ekonomi khusus atau KEK pariwisata. Sejauh ini, 8 KEK pariwisata yang dikembangkan oleh Kementerian Pariwisata antara lain Tanjung Lesung, Mandalika, Tanjung Kelayang, Morotai, Singasari, Likupang, Tanjung Gunung, dan Sungai Liat. Kementerian Pariwisata terus meningkatkan kinerja dari tahun ke tahun demi tercapainya Indonesia menjadi negara tujuan pariwisata kelas dunia. Salam pesona Indonesia. Nah, itulah pesona wisata Indonesia yang bisa menjadi energi baru, meningkatkan investasi, yang meningkatkan pendapatan, meningkatkan devisa bagi kas negara. Yang ketiga, pengaruh dari interaksi antar ruang atau interaksi penduduk antar benua di dunia juga berimbas pada kegiatan politik. Di antaranya ada potensi saling mempengaruhi, ya, baik kegiatan ekonominya, ya, atau bahkan ke segi ideologi politik. Terus tingkat kepercayaan antar negara akan semakin baik, ya. Kalau misalnya komitmen kita ketika terjadi kerjasama antar negara, kepercayaan negara satu kepada negara lainnya akan semakin membaik ketika terjadi kontak, ya, ada kontrak investasi yang bisa didukung oleh kondisi politik yang aman, ya, di mana negara bisa nyaman, bisa aman dengan nyaman berusaha di negara lain karena ada perlindungan keamanan di bidang politik. Selanjutnya bisa menghilangkan kesenjangan antara negara maju dengan negara berkembang tentunya, ya. Kalau terjadi terus kerjasama internasional sehingga bisa mendongkrak ekonomi negara-negara berkembang. Dan sedikit, ya, ini hal-hal biasa, ya, kalau ada pengaruh pasti ada plusnya, ada minusnya. Kalau ada pemicu konflik di perbatasan, ya, itu hal-hal yang biasa, ya, yang tentu bisa dilakukan penyelesaian dengan cara diplomasi, ya, bukan dengan perang, dengan fisik, tapi dengan diplomasi atau bidang politik. Contoh kecil kalian bisa simak pada video pembelajaran berikutnya. Halo sahabat Kemlu, masih ingat kan kalian kalau Indonesia itu seperti rumah yang berada di suatu komplek perumahan? Nah, setelah membahas hubungan tetangga dan tetangga, kali ini kita akan bahas mengenai peran Indonesia yang lebih luas
Seperti di kompleks perumahan RT/RW kita, yaitu melalui kerjasama regional dan multilateral. Terus apa sih bedanya kerjasama regional dan multilateral itu? Nah, jadi baik kerjasama regional dan multilateral adalah kerjasama yang melibatkan lebih dari 2 negara. Bedanya, kalau kerjasama regional terjadi karena negara-negara itu berdekatan lokasinya, sedangkan kerjasama multilateral terjadi karena negara-negara itu memiliki kesamaan tujuan. Kerjasama regional bisa diibaratkan kalau ada lomba menghias gapura 17-an. Jadi, kamu dan teman sekomplek bekerja sama untuk bikin gapura paling cantik untuk menang. Beda dengan kerjasama multilateral yang kalau diibaratkan proses pencegahan COVID-19. Selain komplek kamu, teman-teman di komplek lain juga ikut membangun tempat cuci tangan, serta senantiasa mematuhi peraturan dan menjaga kesehatan lingkungan, supaya penghuni kompleks kamu dan kompleks lainnya tetap aman. Kenapa sih kita perlu kerjasama regional atau multilateral? Apa nggak cukup dibahas lewat bilateral? Kan bisa diselesaikan antara kita saja. Nah, jadi seperti dalam kehidupan kita sehari-hari, terdapat masalah kehidupan kita yang tidak dapat diselesaikan oleh 2 pihak saja. Seperti kebersihan lingkungan atau kasus pencurian motor yang terjadi lintas kompleks. Sama seperti masalah ekonomi, lingkungan hidup, sumber daya alam, atau penanganan pandemi yang melibatkan banyak negara. Ini butuh dibahas bersama. Hanya dengan bersama masalah ini dapat diselesaikan. Ini yang membuat baik kerjasama regional maupun multilateral menjadi fondasi penting dalam menciptakan perdamaian dan kesejahteraan dunia. Sekarang kita bahas dulu yuk tentang kerjasama regional. Kerjasama regional merupakan kerjasama negara-negara yang berdekatan di suatu kawasan atau wilayah. Kerjasama ini penting karena umumnya negara yang berdekatan memiliki kesamaan karakteristik, tujuan dan masalah yang dihadapi yang belum tentu dihadapi oleh kawasan lain. Contohnya, bagi negara-negara di kawasan Pasifik, isu kelautan adalah hal yang penting karena kawasannya terdiri dari pulau-pulau. Namun, belum tentu isu kelautan ini jadi fokus utama negara di kawasan Afrika karena mayoritas geografisnya adalah daratan. Kerjasama regional ini juga penting sebagai wadah diskusi antar negara tetangga. Karena asal teman-teman tahu, konflik yang paling sering terjadi di dunia adalah konflik antar negara tetangga. Baik karena perebutan wilayah, sumber daya alam, atau pengaruh politik. Jadi, seperti kamu dan si dia, kunci utama hubungan dan mencegah konflik adalah komunikasi. Nah, komunikasi ini dijaga oleh negara-negara di dalam suatu kawasan melalui suatu organisasi regional. Organisasi regional ini umumnya memayungi kawasan seperti Uni Eropa di kawasan Eropa, Liga Arab di kawasan Timur Tengah, Mercosur di kawasan Amerika Latin, Uni Afrika bagi benua Afrika, dan untuk Asia Tenggara adalah ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. Teman-teman, yuk kita lihat peta dunia dan kita lihat kerjasama regional kita. Kerjasama regional utama kita adalah ASEAN. Asia Tenggara adalah kawasan terdekat Indonesia. ASEAN telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kebijakan luar negeri Indonesia sejak berdirinya ASEAN hingga saat ini. ASEAN juga soko guru politik luar negeri Indonesia. Karena pentingnya ASEAN, kita akan membahas khusus mengenai ASEAN di episode berikutnya ya. Ke sebelah barat di kawasan Samudra Hindia, Indonesia tergabung dalam Indian Ocean Rim Association atau IORA. Organisasi ini adalah satu-satunya organisasi untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan di kawasan Samudra Hindia, dari keamanan maritim, ekonomi, perikanan, penanganan bencana, hingga pemberdayaan perempuan. Indonesia pernah menjadi tuan rumah pertemuan IORA tingkat kepala negara pada tahun 2017. Ke sebelah timur di kawasan Pasifik, Indonesia juga aktif memajukan pembangunan dan kesejahteraan bersama melalui beberapa organisasi seperti MSG atau Melanesian Spearhead Group, PIF atau Pacific Islands Forum, dan SWPD atau Southwest Pacific Dialogue. Selain itu, Indonesia juga menjalin kerjasama antar kawasan
seperti VELAC atau Forum for East Asia and Latin America Cooperation, dan ASEM, yaitu Asia-Europe Meeting untuk menjembatani isu-isu antar kawasan. Kerjasama antar kawasan ini juga ada yang terbentuk untuk membahas isu dalam bidang tertentu, seperti CTI-CFF atau The Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security yang fokus kepada kerjasama konservasi dan pengelolaan sumber daya laut di kawasan segitiga terumbu karang, atau APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di kawasan Asia Pasifik. Selain itu, Indonesia juga aktif menjalin kerjasama dengan organisasi regional di kawasan lain, contohnya seperti Perjanjian Ekonomi dengan Uni Eropa atau dengan Gulf Cooperation Council. Nah, sekarang kita beralih ke kerjasama multilateral. Berbeda dengan kerjasama regional, kerjasama multilateral lebih berfokus kepada isu dan kepentingan global. Negara anggota tidak harus berdekatan secara geografis untuk bekerja sama. Asalkan sama-sama warga dunia, bisa kok. Biasanya isu-isu yang dibahas dalam kerjasama multilateral adalah hal-hal yang sifatnya mengglobal, seperti isu keamanan dan perdamaian dunia, pemanasan global, lingkungan hidup, ekonomi, maupun kesehatan seperti penanganan pandemi COVID-19. Melalui kerjasama multilateral ini, negara-negara memiliki kesempatan untuk mengambil langkah bersama untuk permasalahan yang sama-sama dialami warga dunia. Diplomasi multilateral Indonesia mengusung prinsip inklusivitas dan kesetaraan, kerjasama, non-intervensi, perdamaian dunia, serta menegakkan dan menghormati tatanan hukum internasional. Hubungan multilateral ini dilakukan Indonesia melalui sejumlah organisasi internasional, yaitu organisasi-organisasi yang dibentuk masyarakat dunia yang memiliki tujuan yang sama. Indonesia saat ini tergabung dalam 200 organisasi internasional loh. Melalui keanggotaan ini, Indonesia berperan aktif dalam isu-isu global sekaligus menyuarakan kepentingan Indonesia guna menyejahterakan bangsa. Salah satu organisasi internasional yang Indonesia menjadi anggota adalah United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang biasa disingkat PBB. Kalian mungkin sudah sering dengar ya mengenai PBB. PBB adalah organisasi internasional terbesar dengan 193 negara anggota. Tugas utama PBB adalah menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Indonesia bergabung dengan PBB sebagai anggota ke-60 pada 28 September 1950. Hubungan Indonesia dan PBB bisa disebut spesial karena PBB berperan penting dalam pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh dunia di masa itu. Di masa kini, melalui PBB, Indonesia berkontribusi terhadap perdamaian dunia dengan menjadi peringkat ke-8 terbesar kontributor pasukan perdamaian dunia. Indonesia juga terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan menjadi pembangun jembatan pihak-pihak yang berkonflik di Afghanistan, juga menjaga kedaulatan bangsa dari pihak-pihak yang berusaha mengancam kepentingan Indonesia. Nah, saat ini Indonesia sedang menduduki posisi spesial di PBB, yaitu sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB tahun 2019-2020. Ikut terlibat dalam pengambilan keputusan untuk isu-isu strategis, utamanya untuk jaga keamanan internasional. Indonesia juga terpilih menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB tahun 2020-2022 dan anggota Dewan Ekonomi dan Sosial PBB atau ECOSOC periode 2021-2023. Indonesia juga aktif pada lembaga-lembaga khusus di bawah naungan PBB seperti Badan Pangan dan Pertanian atau FAO, Dana Moneter Internasional atau IMF, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, dan Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan atau UNESCO, dan masih banyak sekali yang lain. Sebagian kecil manfaat langsung dari partisipasi aktif ini, contohnya, Indonesia menjadi negara pertama di wilayah Asia Tenggara yang menjalani uji klinis WHO Solidarity Trial untuk menemukan pengobatan COVID-19. Semoga segera ditemukan ya obat dan vaksin COVID-19. Atau di UNESCO, kita telah berhasil membuat 49 warisan nasional Indonesia diakui oleh UNESCO seperti batik, wayang, kapal pinisi, hingga tambang ombilin. Nah, teman-teman, selain PBB, Indonesia juga aktif dalam organisasi internasional lainnya.
Pokoknya Indonesia kayak mahasiswa yang rajin ikut organisasi deh. Contohnya adalah Organisasi Kerjasama Islam atau OKI yang beranggotakan negara-negara Islam atau mayoritas penduduk Islam. Di OKI, prioritas Indonesia adalah kemerdekaan Palestina, promosi Islam sebagai agama yang damai atau rahmatan lil alamin, dan perlunya semangat persaudaraan Islam dalam mengatasi tantangan global. Dalam bidang ekonomi, Indonesia terlibat pada organisasi G20 dan WTO atau World Trade Organization. Melalui kedua organisasi ini, kita berkontribusi dalam menata struktur finansial global dan mempertahankan kepentingan ekonomi kita, seperti akses produk pasar kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa. Salah satu organisasi internasional yang sangat bersejarah untuk Indonesia adalah Gerakan Non-Blok atau GNB, yang lahir dari Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Kita bahkan punya Museum KAA di Bandung sebagai perekam sejarah penting ini loh. Nanti jangan lupa main ya teman-teman ke sana. Pada mulanya, GNB bertujuan untuk mendukung kemerdekaan nasional dan kedaulatan negara-negara anggotanya. Sekarang, visi GNB berevolusi untuk saling membantu kemandirian dan kemajuan antar anggotanya. Indonesia salah satu yang sangat aktif dalam memberikan bantuan kerjasama teknis loh. Demikianlah penjelasan mengenai kerjasama regional dan multilateral. Intinya, keanggotaan Indonesia dalam satu organisasi kawasan maupun internasional harus dapat menjadi cerminan dari kepentingan nasional Indonesia dan menjadi jalan untuk mewujudkan kontribusi Indonesia dalam menjaga perdamaian dan kesejahteraan di kawasan dan dunia. Kalau ada yang kamu masih penasaran, tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Nanti pertanyaanmu akan dijawab oleh teman-teman diplomat kita. Jangan lupa follow media sosial Kemlu untuk dapat terus mengikuti capaian dan prioritas diplomasi Indonesia. Dan tonton video-video kita sebelumnya. Sampai jumpa di episode mendatang ya. Salam ini diplomasi. Pengaruh interaksi antar penduduk dari suatu negara atau benua dengan benua yang lainnya. Dan yang terakhir adalah pengaruh interaksi penduduk antar benua di dunia terhadap aspek pendidikan. Ya. Ketika terjadi pertukaran pelajar, ketika terjadi misalnya perkembangan pengetahuan yang sangat pesat, di mana kita bisa berkuliah, bisa belajar, kuliah ke luar negeri, ke Eropa, ke Mesir, ke Turki, atau ke Australia, atau ke Jepang, atau ke Amerika, ini tentu bisa mendukung kualitas sumber daya manusia Indonesia di bidang pendidikan. Dengan adanya kemajuan teknologi digital misalnya seperti PJJ sekarang ini ya, sampai ke pelosok-pelosok daerah anak bisa mengenal dunia pendidikan melalui digital, itu bisa meningkatkan angka melek huruf ya, khususnya negara-negara berkembang. Orang yang asalnya tidak tahu handphone jadi tahu, tidak tahu bagaimana belajar melalui media juga sekarang jadi tahu, anak jadi pandai. Nah, ini bisa meningkatkan mutu pendidikan atau melek huruf meningkat. Selanjutnya, teknologi juga merambah ke berbagai penjuru di dunia ini ya, akibat dari pengaruh interaksi terhadap pendidikan, sehingga orang misalnya bisa mengakses berbagai informasi sekalipun orang tersebut berada jauh di pelosok daerah. Itulah manfaat dari pengaruh interaksi antar ruang di bidang pendidikan. Dan tentunya makin hari selalu terus berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagaimana video berikut. Bagi yang belum paham, apa sih teknologi itu? Saya akan kasih tahu buat kalian yang belum mengenal teknologi itu sendiri. Merupakan keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Artinya, apa saja yang bisa memudahkan pekerjaan manusia dengan menggunakan alat tersebut. Itulah yang dinamakan teknologi. Peranan teknologi sendiri dalam bidang pendidikan tidak kalah ketinggalan juga loh. Bagaimana tidak? Hampir semua kegiatan pendidikan mulai dari belajar maupun mengajar, hampir semuanya menggunakan teknologi. Sebenarnya, cara pandang orang menggunakan teknologi itu ada yang baik
maupun buruknya. Teknologi di bidang pendidikan itu ada manfaatnya juga. Akan tetapi, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang 5 manfaat teknologi dalam bidang pendidikan yang harus Anda ketahui. Nomor 1. Sebagai sumber pengetahuan. Mungkin ada dari sahabat yang bertanya, kenapa teknologi itu sebagai sumber pengetahuan? Padahal kan yang menciptakan teknologi itu kan manusia sendiri. Untuk pertanyaan yang seperti ini, memang betul. Teknologi itu diciptakan oleh manusia, tetapi digunakan oleh banyak orang. Seperti Google misalnya. Yang menciptakan Google itu adalah Larry Page dan Sergey Brin. Namun, cobalah lihat apa dampaknya dari penemuan orang tersebut. Hampir semua orang berkunjung ke situs pencarian tersebut, di mana hampir semua informasi yang sudah kamu tahu, bahkan kalau informasi yang kita belum pernah pikirkan sekalipun sudah terdapat di dalamnya. Nomor 2. Tes untuk menilai pelajar berbasis secara online. Sering mengambil tes dan ulangan harian adalah alat yang hebat untuk menilai apa yang siswa lakukan dalam studi mereka selama ini. Dengan bantuan internet, para siswa dapat lebih sering muncul dalam tes ulangan dan membandingkan kinerja real-time mereka dengan siswa lain. Ini juga dapat meningkatkan kemauan siswa untuk berbuat lebih baik karena akan ada suasana seperti kompetisi. Menggunakan ulangan harian online akan mengurangi biaya percetakan dan siswa dapat memberikan yang terbaik dalam ujian karena mereka dapat muncul di dalamnya setiap kali mereka merasa ingin melakukannya. Ulangan harian secara online adalah keuntungan besar lainnya dari pendidikan online. Nomor 3. Berpotensi untuk mendidik semua orang. Internet tersedia untuk hampir semua orang saat ini. Jika internet digunakan sebagai pembawa pendidikan, ia dapat dengan mudah menjangkau banyak orang, dan bahkan di daerah pedesaan di mana pendidikan menjadi sebuah impian. Dengan bantuan internet, para siswa dari setiap bagian negara dapat berpartisipasi dalam ruang kelas digital, dan dapat memanfaatkan semua fitur yang disebutkan di atas. Ini benar-benar dapat mengubah cara orang mendapatkan pendidikan. Internet memiliki potensi untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas, dan begitu mencapai bagian-bagian yang terabaikan di Indonesia. Indonesia pasti akan menjadi tempat yang lebih cerah di dunia dengan adanya internet. Nomor 4. Mudah untuk mengambil dan berbagi catatan. Dalam sistem pendidikan konvensional yang diikuti, banyak waktu terbuang untuk membuat dan memberikan catatan berbagai macam mata pelajaran kepada siswa. Tetapi, jika internet digunakan, banyak waktu dapat disimpan karena catatan dapat dengan mudah dibagikan kepada siswa melalui platform online. Tidak ada lagi menyalin di buku catatan atau tempat lain agar tetap aman, supaya jika menyalin di buku, kadang siswa suka lupa membawa buku, atau bukunya hilang karena siswa lupa menyimpan buku pelajaran tersebut. Catatan yang sama dapat dibagikan setiap tahun yang pada akhirnya dapat membantu siswa untuk belajar lebih banyak dalam waktu singkat, atau belajar sesuatu yang lebih dari batas terbatas silabus. Selain itu, ada sejumlah aplikasi pencatatan yang tersedia untuk smartphone dan komputer desktop untuk menjadikan prosesnya lebih sederhana. Nomor 5. Mempermudah dalam mengejar tujuan materi pendidikan. Kalian para sobat pasti sudah merasakan dampak dari teknologi yang ada sekarang ini dalam menunjang proses pendidikan kalian. Misalkan saja,
jika guru atau dosen berhalangan atau tidak bisa hadir dalam proses pengajar. Dosen atau guru bisa mengirim materi kepada para siswanya atau mahasiswa untuk dibahas, atau bahkan kalau mau guru atau dosennya, mereka bisa mengajar secara live streaming sehingga mahasiswa atau pelajar yang diajar tidak ketinggalan mata pelajaran mereka yang sudah mereka tertinggal karena guru atau dosennya tidak berangkat. Nah, demikianlah pengaruh interaksi antar ruang, pengaruh interaksi penduduk di antar benua di dunia ini terhadap aktivitas pendidikan, politik, sosial budaya ataupun ekonomi. Walaupun sedikit, mudah-mudahan kalian bisa memahami materi ini. Dan kita cukupkan sampai di sini pembelajarannya. Kalau ada pertanyaan silakan kalian gunakan Line ya untuk komunikasi atau informasi pembelajaran IPS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.